Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, insya Allah hari ini kita coba main board gamenya Mumtaz. Sebelumnya saya izin buka masker ya, insya Allah. Nah, kebetulan board gamenya ada di sini nih. Nah, jadi bunda semua bisa lihat board gamenya, insya Allah. Nah, kita lihat keseruannya di sini ya, bareng teman-teman. Ayo. Oke, baik, kita keluarkan dulu ya bunda semuanya. Ayo dibantu teman-teman. Kita keluarkan dulu aja. Nah, ini saya taruh di Tefani ya, biar nanti Tefani punya panduan sebagai kodi. Ini board gamenya bunda, yang warna hitam, dan jangan sampai salah nilepnya ya, ngelipatnya ya. Tuh. Nanti kalau salah lipat takutnya patah. Nah, jadi dilipat ya. Oke, kita lihat nih. Kelihatan ya, bunda semua? Nah, di board game ini ada 5 kota di Arab ya. Ada Mekah, Madinah, ada Habasyah, ada San'a, ada Taif. Nanti kita jelaskan sambil berjalan. Nah, kemudian kita coba bongkar semuanya ya. Oke. Nah, ini bunda, ini namanya kartu pertanyaan. Nanti di sini ada 6 level pertanyaan, beda warna ya. Nanti kelihatan warnanya, beda-beda tuh. Ada yang hijau, ada yang merah, dan lain-lain, ungu. Nah, ini gunanya nanti Kodi akan menanyakan pertanyaan pada orang yang mau dikasih pertanyaan. Nah, nanti pemain akan menjawab sesuai kemampuan pemainnya gitu. Makanya, idealnya ketika main board game ini, teman-teman sudah baca dulu buku Mumtaz. Karena insya Allah pertanyaan ini ada di buku Mumtaz. Nah, dan sebaiknya saat bermain, buku Mumtaznya ada di samping, disimpan di samping. Nah, kenapa? Karena nanti ada, kita lanjut ya. Nah, nanti di sini ada ini nih. Mirip ya, maaf ya. Nah, mirip nih. Tapi ini namanya kartu bantuan. Salah satu kartu bantuan yaitu untuk baca. Jadi nanti misalkan Teh Salsa bingung nih, belum bisa jawab. Nah, dia bisa menggunakan kartu bantuan baca untuk baca buku Mumtaz untuk mencari jawaban. Nah, begitu bunda. Jadi selain bermain, dituntut juga teman-teman untuk belajar membaca Mumtaznya gitu. Nanti ada jenisnya ya. Di sini itu ada 3 jenis kartu bantuan. Ada petunjuk, truth order, sama baca. Nanti fungsinya beda-beda. Misalkan kalau yang petunjuk, nanti Tefani sebagai kodi ketika pertanyaannya bingung atau pertanyaannya sulit, terus yang pemain melakukan bantuan sebagai petunjuk, nanti Teh Fani sebagai kodi akan menjelaskan, akan mencari clue-clue tentang pertanyaan ini gitu. Oke, lanjut ya. Oke, ada 3 bagian penting dari permainan ini. Nah, ini disebutnya papan pemain ya, papan pemain. Nah, kemudian yang ini kartu kesatria. Kemudian kalau ini figur dari kesatrianya. Nanti ini dibagikan secara bersamaan, kurang lebih bersamaan. Nah, kita simpan dulu. Kita bongkar dulu yang lainnya juga ya. Kemudian ini ada kunci. Guna kunci ini untuk nanti kita membuka harta karun atau legacy ya. Legacy yang dikumpulkan. Nanti kita jelaskan saat bermain. Kemudian ini, nah ini legasinya nih, atau harta peninggalan Islam gitu. Nah, ini yang penting nih. Maaf ya Pak. Kemudian yang warna merah ini, nanti ini token, namanya token rintangan. Kalau tadi token legacy, harta, ini token rintangan. Kemudian ada juga dirham. Ini satu koinnya itu 10 dirham. Jadi segini 10 dirham, ini 10 dirham. Nah, kemudian kita taruh dulu sini ya. Boleh minta diberesin juga nggak apa-apa. Nah, ini ya. Kalau yang ini dinar, ini 1 dinar. Nah, ini 1 dinar ya. Nah, kelihatan kan? Insya Allah ini dinar. Jadi ada dirham, ada dinar. Sementara kita simpan dulu. Nah, yang terakhir ini ada token Ka'bah. Token Ka'bah ini nanti siapapun orang yang pertama kali balik lagi ke Mekah, kan permainan dimulai dari Mekah nanti itu. Dan muter, nanti siapa lagi yang balik ke Mekah itu yang dapat ini. Ini ada poinnya nanti kita jelaskan. Nah, nanti yang tugas seperti ini tuh sebenarnya kodi. Nanti kodi yang menjelaskan ke
ke pemain, atau ayah bunda bisa menjelaskan ke anak-anaknya gitu untuk cara bermain di sini. Nah kebetulan kalau sekarang masih saya, nanti sama Teh Fani dilanjutkan. Nah ini top kerintangan itu kita kocok aja, kocok. Terus di sini kan ini warna merah ya, kelihatan nih warna merah, merah. Di board game ini, di board game Mumtaz ini ada yang warna merah-merah juga. Nah bunda cukup taruh aja acak, ditaruh aja secara acak. Nah dibalikin ya sesuai dengan ininya. Nah nanti ditaruh semuanya, wajib disimpan gitu. Nah ada 16 kalau nggak salah, nanti bisa dibaca sih di buku panduannya. Oke, ini bebas ya, terserah mau gimana, yang penting semua terisi. Baru yang legacy ya. Legacy ini sama saya sama nih. Kalau tadi rintangan kita masukkan semua. Nah kalau legacy bergantung jumlah pemain. Nah dikocok biasa ya. Kemudian berbeda kalau kartu rintangan dibuka. Kalau ini harus tertutup. Tertutup, legacy ini tertutup. Nah ini terbuka, ini tertutup nih. Kalau terbuka nanti ada seperti ini, ada Al-Quran, misalkan ada ulama dan lain-lain. Nah ini bebas ditaruh dimanapun. Yang penting ada 2 kali lipat dari jumlah pemain. Misalkan nih 1 saya taruh di sini, 2 saya taruh di sini, 3 saya taruh di sini, 4 saya taruh di sini, 5 saya taruh di sini, 6 saya taruh di sini. Kemudian karena sudah siap nih, pertama itu kita akan kocok kartu kesatria. Ini yang tadi, yang ada 3 bagian penting. Nah salah satunya kartu kesatria. Kartu kesatrianya ada 6. Jadi 4 orang ini bisa milih, sebenarnya bisa pilih aja gitu mana kesatria yang mereka suka. Kesatria ini sahabat Nabi, ada Abu Bakar, ada Zaid dan lain-lain gitu. Nah ini tinggal dipilih aja, tetapi biasanya biar adil, biar kita kocok. Nah kita kocok. Kemudian kita kasihkan kode ini saya bertindak sebagai kode ya, walaupun nanti kodenya Teh Fani sebenarnya kalau udah berjalan. Nah kalau udah dapat tinggal dibuka aja kartunya. Teh Leli dapat apa? Zaid. Nah kalau Teh Leli dapat Zaid sebagai Zaid bin Harisa, Teh Leli juga harus dikasih papan pemainnya ya sebagai Zaid. Nah ini Zaid. Kemudian karakternya pun sama, karakter untuk mainnya pun Zaid. Jadi kasihkan ke Teh Leli. Teresa apa? Abu Bakar. Nah kita kasih Abu Bakar. Abu Bakar, terus pemainnya juga Abu Bakar. Nah ini Jubair. Saya sedikit jelasin fungsi dari kartu ini. Kartu ini dan kartu kesatria dan papan pemain ya. Setiap kartu kesatria dia itu punya apa namanya Pan? Keistimewaan. Nah kalau di sini misalkan Zaid bin Harisa, dia orangnya jujur dan amanah, kemudian cerdas dan mandiri. Ada simbolnya juga nih di sini ya, kelihatan kan? Nah, ini kita lihat di papan pemain. Misalkan jujur, amanah, pegangan tangan itu ternyata dia jadi gini. Ini kan ada rintangan. Nanti kalau misalkan Zaid diam di rintangan, set gini, tak berdiri di rintangan seperti ini kan, ada tentang rintangan nih. Ini Zaid kan di sini berdiri nih di rintangan. Tapi karena dia itu berdiri di keistimewaan dia, berarti dia bisa melewati rintangan dengan mudah. Jadi itu bukan rintangan buat dia, intinya gitu. Karena dia itu punya kekuatan untuk melewati 2 rintangan ini, jadi ketika dia menghadapi rintangan ini ya dia cuek aja. 2 rintangan ini karena dia dua-duanya ini dia punya kemampuan untuk melewati ini, jadi tidak usah panik gitu. Nah gitu. Kemudian ini poin paling penting. Poin paling penting dari semua pemain jangan fokus pada dapat banyaknya uang, tapi justru fokus pada legacy. Nah, hartanya. Jadi tugas pemain itu sebenarnya mengumpulkan sebanyak mungkin harta dan mencapai berkah terlebih dahulu gitu. Nah, karena nanti yang akan dihitung itu legacy ini. Nah,
Apa fungsi dari papan ini, papan permain ini? Nanti di sini misalkan legasinya ini apa nih? Kitab ya. Kitab nih, misalkan ini legasinya kitab. Di sini ada kitab nih. Kitab itu poinnya 5. Nah, misalkan nanti Teh Salsa nih dapat legasinya 2, kitab dan Al-Qur'an. Berarti kan ini poinnya nih, ada poinnya nih. Makanya nanti pas dapat ditutup dulu, nanti di akhir dibuka. Pas dibuka, nah oh ternyata 5 sama 6 berarti jumlahnya 11. Berarti dia 11 poin. Yang lain misalkan dapat 7 poin berarti yang lain kalah gitu. Nah, jadi yang dilihat legacy ya, Bunda. Fokus pada pengumpulan legacy. Nah, di awal itu kita kasih per orang berapa, Pan? 1 dinar ya? 1 dinar. Kemudian 10 dirham. 10 dirham atau 1 koin dirham ya? Ya, boleh. Berdiri aja nggak apa-apa dulu. Apa yang bagian? Nah, kita kasih. Yang ini kita simpan ya. Yang sisanya bakal kita simpan karena nggak dipakai. Akhir ini kita urutkan berdasarkan level. Pan dibantu, Pan. Nah, kita urutkan berdasarkan level ya. Di saya ada level 5, 4 sama 1. Oke, di sini boleh, Pan. Yang terakhir level 6 kan? Level 6. Permainan nanti di dalam pertengah permainan juga ada akan mendapatkan dirham ya, Pan ya? Iya. Dinar, kemudian juga mendapatkan kunci ya. Kalau bisa menjawab pertanyaan sama sudah melewati kota. Kota ya. Ya, masuk ke dalam kota. Jadi nanti kita sambil berjalan ya, Nah, kita mulai. Untuk urutan mungkin nanti bisa Urutan bisa dikasih pertanyaan. Sebenarnya untuk urutan yang main duluan tuh siapa aja? Itu bisa kesepakatan ya. Mau Teh Leli duluan, mangga. Atau misalkan kasih pertanyaan, misalkan siapa ibunda Nabi Muhammad? Bisa kayak gitu ya. Nah, nanti pas ada yang jawab berarti itu yang pertama. Siapa ayah Handa Nabi Muhammad? Misal Teresa jawab, berarti beliau yang kedua. Bisa kayak gitu atau bisa ditunjuk. Nah, kali ini kita mah tunjuk aja ya. Tunjuk aja biar cepet. Misalkan mulai dari Teh Leli ke Teh Resa, kemudian ke Teh Salsa. Setiap pemain nanti itu dalam 1 kali putaran punya 4 kesempatan atau 4 aksi, istilahnya 4 aksi ya, atau 4 langkah. 4 aksi sih, lebih tepatnya 4 aksi. Nah, setiap aksinya itu, misal Teh Leli main nih 1 aksi, bisa gerak kayak gini nih. Ini kan semua pemain, nah di awal semua pemain kumpulin ke tengah. Coba Teh, kumpulin di tengah. Jadi awal mulanya bermain dari Mekah dan berakhir di Mekah. Di Mekah ya? Gitu. Awal mula di Mekah, kembali ke Mekah. Ini semua ngumpul. Setelah ngumpul, tadi Teh Leli main duluan. Teh Leli punya 4 kesempatan. Nah, 4 kesempatan ini Teh Leli mau gimana? Mau melangkah? Coba Teh, yang Teh Leli mana? Melangkah. Nah, ya coba Teh Leli, yang Teh Leli ya, gerak ya. Nah, ini gerak Teh Leli 1 kesempatan, 2 kesempatan, 3 kesempatan. Diam dulu Teh. 3 kesempatan ini ada rintangan. Diam di rintangan Teh Leli, diam di sini di rintangan. Nah, tapi kita lihat di kartu Teh Leli, ternyata rintangan yang ini itu bukan masalah. Karena bukan masalah, Teh Leli bisa ngelangkah lagi ke 4-nya. Sep. Nah, jadi aman nih. Teh Leli tidak ada rintangan dalam 4 langkah. Kemudian bisa dilanjut ya, Pan ya? Iya. Ini langkahnya, Teresa langkahnya boleh kemanapun. Mau ngikutin jalur Teh Leli ke sini nih, Kang. 1, 2, 3, 4 boleh. Nggak ada tabrak-tabrakan boleh. Yang nggak boleh itu mundur 1, 2, 3, 4 atau nanti 1, 2, 3 terus balik lagi ke belakang, itu nggak boleh. Selama dia maju mau itu satu arah dengan yang lain boleh. Di sini ada 4 jalur, mereka boleh milih jalur manapun dan nggak boleh mundur. Oke, nah sekarang karena Teh Leli udah pakai 4 aksi, 4 kesempatan, dilanjut oleh Teh Resa. Mangga Teh Resa mau milih melangkah atau menjawab pertanyaan dulu? Ya gitu. Melangkah. Langkah ya? Boleh. Kemana? Boleh. Berapa langkah Teh? Mau 2. 2. Terus 4, 2 lanjut lagi. Lanjut sok. 3. Nah, ini di 3 ada rintangan juga. Ternyata kita lihat dulu di kartu Teh Resa. Nah, karena Teh Resa memiliki kelebihan atau keistimewaan dan bisa melaluinya dengan mudah, jadi ini tidak jadi rintangan untuk Teh Resa. Jadi nanti Teh Resa bisa melangkah ke aksi keempat. Gitu. Coba Teh. Jadi Teh Resa langsung ya keempat ya. Nah, Teh Resa langsung keempat dan di sini gitu. Aman. Teh Resa sama kayak Teh Leli aman. Kemudian nah, dilanjut oleh Teh Salsa. Mangga Teh Salsa mau melangkah ke arah mana dan mau mengambil berapa langkah?
atau mau dikasih pertanyaan dari awal? Set, melangkah aja dulu. Coba kemana? Boleh? 2, 3. Teh Salsa ada di tahap rintangan juga nih. Tapi lihat rintangan di sini itu kantong uang kosong ya Teh Fani ya. Iya. Tuh kantong uang kosong kelihatan ya, Bunda. Ternyata pinjam. Nah, Di kita lihat. papan permainannya Teh Salsa, iya betul, Teh Salsa. Di sini Teh Salsa kelebihannya rantai dan hantu gitu ya. Ya, hantu. Jadi dia tidak bisa melewati. Nah, gimana caranya biar dia bisa keluar dari sini? Dia harus mengorbankan 1 aksi plus 10 dirham ya. Iya. Nah, jadi kalau Untuk dia melewati gitu untuk kan. melewati, dia itu bisa jadi nembus nih. Kan dia pengen melewati rintangan nih, Bun. Nah, untuk bisa lewati itu, jadi si Teh Salsa itu harus bayar 10 dirham dan 1 aksi. 1 aksi itu kan tadi dia udah melangkah 1 2 3, udah 3 aksi. Dia punya kesempatan 1 lagi nih. Nah, dia jadi untuk keluar rintangan sekarang punya kesempatan nih. Mau bayar 10 dirham dengan 1 aksi atau mau jawab pertanyaan. Karena setiap pertanyaan itu 1 aksi. Nah, kesempatan Teteh 1 aksi lagi nih. Kesempatan Teteh cuman menjawab pertanyaan atau bayar 10 dirham dan melangkah 1 langkah. 10 dirham. Oke. Oke. Nah, sehingga nanti Teh Salsa di kesempatan lainnya, di kesempatan yang kedua, putaran kedua bisa melangkah gitu. Karena udah bayar 10 dirham. Gak mau menjawab pertanyaan Teh Salsa nih, padahal seru kalau jawab. Nah, lanjut ke Teh Leli, balik lagi. Mangga Teh. Mangga Teh, ditaruh. Taksi ya. Ya, 1. Tapi ada itu. Oh, ada syaiton. Emang syaiton itu menghalangi kebaikan ya Teh ya? Iya. Nah, ada syaiton di halaman Teh Leli. Teh Leli mau jawab pertanyaan, mau melangkah. Mau jawab aja. Mau jawab. Nah, kebetulan Teh Leli mau jawab pertanyaan. Teh Leli bisa milih nih levelnya ya Kang ya. Bisa banget. Teh Leli mau pilih level 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga boleh buat Teh Leli. Jangan 1 lah ya buat Teh Leli. Silakan Teh Leli, Mangga dibantu Teh, Teh Fani. mau level berapa? Level 1 aja. Level 1, Masya Allah. Level 1 itu level paling sulit. Ini pemanasan dulu ya Bunda. Pemanasan. Oke. Siapakah istri pertama Rasulullah? Siapa Teh? Khadijah. Masya Allah. Nah, iya kelewat Bunda. Kalau misalkan Bunda sendiri sebagai kodi nggak tahu jawabannya, Bunda sebenarnya bisa ngecek di sini, di halaman terakhir. Halaman terakhir ini ada soal dan jawabannya. Jadi nanti sebagai kodi, kalau misalkan bingung jawabannya benar atau salah, bisa sambil cek di sini ya. Nah, jadi aman Bunda, aman. Barusan kebetulan jawaban Teh Leli, insya Allah kita semua udah pada tahu ya, Bunda Khadijah. Jadi karena Teh Leli benar, maka Teh Leli dikasih. Nah, di sini ada petunjuknya ya Bunda. Oke. Nanti mendapatkan 10 dirham dan 1 kunci. Nah, ini 10 dirham atau 1 koin dirham dan kunci. Nanti fungsi ini kalau Teh Leli melangkah sampai legasi ya Teh ya? Ya. Teh Leli kalau mau ngambil legasinya harus ngumpulin 5 kunci. Maka kurang lebih harus jawab 5 pertanyaan atau harus singgah di 5 kota biar dapat kunci ya. Fungsinya nanti ini dirhamnya nih. Fungsi dirham ini kan kalau Teh Leli semakin banyak dirham, ketika nanti terjebak di ini ya Teh ya, terjebak, dia nggak usah jawab pertanyaan, tinggal bayar aja karena banyak uang. Nah, kemudian ini fungsinya Teh Leli harus atau semua pemain harus mengumpulkan minimal, bukan minimal sih, sampai 5 kunci. Untuk apa? Untuk membuka legacy. Jadi walaupun Teh Leli nanti duduk di legacy, kalau misalkan dia tidak ngumpulin 5, dia tidak bisa membuka legacy tersebut. Jadi tidak bisa mengambil legasinya ya, harta karunnya nggak bisa diambil. Ini kunci harta karun nih, harus 5. Oke, lanjut ya. Oke Bunda ya. Nah selanjutnya untuk kartu pertanyaannya ini setelah diberikan gitu ya atau sudah dijawab, kita sisihkan atau boleh juga dibalik gitu ya, biar Dibalik. menandakan ini sudah terjawab gitu. Jangan ditanyakan lagi ya, karena udah. Iya. Nah oke, selanjutnya berarti Teh Resa ya. Emang nggak Teh Resa mau melangkah atau menjawab pertanyaan? Oke, Oh, pengen iya. menjawab pertanyaan nih, Teresa nih pengen jawab Level pertanyaan. berapa Teh? 3. Level 3. Yang bawah aja, yang bawah. Oke, pertanyaannya ada berapa anak yang dimiliki oleh Rasulullah? 7 orang. 7 orang, Masya Allah. Oke. Kalau misalkan ragu Bunda, tetap ingat, lihat aja di sini Bunda, tenang aja, tenang. Jadi kita tidak akan terlihat tidak tahu di anak ya. Saya juga tadi nyontek dulu sebelum ini apanya. Gitu Bunda. Ayo. Nah, karena tadi jawabannya Teh Resa betul, nah Teh Resa mendapatkan 3 koin atau 30 dirham dan 1 kunci. 3 koin? Ya.
Teresa dapat 3 koin dan 1 kunci. Set. Nah, 1 kunci ya. Ini buat Teresa. Wow, sekarang Teresa aman dari pertanyaan. Nah, jadi setiap semakin tinggi level ya, Ya. kan hadiahnya semakin besar gitu. Nah, ini kan 3 koin. Kalau tadi Teh Leli hanya 1 koin karena level 1. Teresa baru 1 langkah ya, 1 aksi ya? Ya, Teresa kan baru 1 aksi. Nah, dia punya kesempatan 3 lagi. Mau pertanyaan lagi atau mau melangkah? pertanyaan. Pertanyaan. Satu Oke. kesempatan lagi, Teresa. Mau jawab pertanyaan atau mau melangkah? Enggak Teh, 1 aksinya mau dipakai apa? Kayaknya belum jalan ya kan ya? Iya. Jalan. Yang mana yang mana? Teresa. Ini. Teresa berhenti di rintangan. Jadi nanti Teresa harus keluar dari rintangan. Ya. Satunya, oh iya, ini bisa ya. Yuk lanjut ke Teh Salsa. Mangga Teh, mau, Salsa, mau- apa nih 4 aksinya? Oh, Pertanyaan. Boleh. Boleh. Level berapa Teh? Level 1. Enggak 4, 5, 6 Teh. Oke, Oke. pertanyaannya, apakah julukan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar? Yos, Ya, mantap. betul. Alhamdulillah ya, Karena luar Teresa biasa. menjawabnya dengan Teh Salsa menjawabnya dengan benar, jadi mendapat 1 koin atau 10 dirham dan 1 kunci. Nah, dan 1 kunci Teh. Sip. Sekarang kesempatan kedua, Teh Salsa mau lanjut atau mau pertanyaan? Lanjut. Langkah maksudnya. 1, kesempatan ketiga. Langkah lagi. Lanjut. Nah, sekarang cuma 1 lagi nih. Mau jawab pertanyaan atau mau bayar atau gimana? Jawab pertanyaan. Nggak bayar, Kang, karena ini kan sesuai sama. Nggak apa-apa, nanti ini bisa ya. yang ntar. Oh iya, yang nggak bayar ya? Enggak. Oh iya, nggak bayar karena rintangannya sama ya? Iya, karena Oke. kelebihannya, Kang. Nah, mau melangkah atau mau jawab pertanyaan? Jawab pertanyaan. Boleh. Mangga Teh. Level berapa Teh? Satu lagi. 2 mungkin Teh. Level 1. Oke, pertanyaannya, siapa nama sahabat yang pertama masuk Islam? Sahabat ya, sahabat bukan anaknya, bukan anak angkatnya ya. Ya. Tapi sahabat. Bukan istrinya, bukan. Siapa? Yo. Nah, ya, betul. Masya Allah. Abu Nah, Bakar. berarti Teh Salsa mendapat 1 koin atau 10 dirham dan 1 kunci. Mat, kayak kesempatan Teh Salsa udah habis ya. Lanjut ke Teh Leli. Ayo gunakan kartu bantuannya. Jawab pertanyaannya yang susah aja sekalian. Ya. Tuh. 2, 3, 4. Udah habis langsung Teh Leli. Teh Leli kesempatannya habis, tidak ada rintangan. Silakan Lanjut sama Teh Resa. Teresa, Teh Salsa itu nggak bisa keluar, lupa. Karena Teh Salsa itu rintangannya ini ada di dalam rintangan. Jadi Teh Salsa itu nggak bisa keluar dulu. Nah, kalau pengen keluar dari rintangan ini, bayar 10 dirham dengan 1 aksi ya. Iya. Atau bayar 2 aksi. Jadi Teh Salsa dari 4 kesempatan cuman 2 kesempatan lagi karena dipakai bayar buat ini. Yang mau yang mana? Ini, tadi kan Teh Salsa di sini nih, di sini ya, diam di sini. Teh Salsa itu punya 4 kesempatan. Nah, Teh Salsa untuk keluar rintangan itu caranya ada 2. 1, bayar 1 aksi dengan 10 dirham atau langsung bayar 2 aksi. Nah, bisa dilihat di sini nih di kartunya. Nah, di sini nih ada nih. Keluar dari rintangan 1 aksi plus 10 dirham atau 2 aksi, mengorbankan 2 aksi. Kalau mengorbankan 2 aksi berarti Teh Resa cuman 2 aksi lagi gitu. Mau dikorbanin? 1 aksi bayar. Oke, ini dibayar ya, diambil ya. Set. Ini dari mana barusan di sini kan? Ya, ini diambil kan 1 aksi. Nah, dan udah berarti Teh Salsa udah ini ya, tinggal 3 lagi ya. 3. Kan tadi melangkah kan? Enggak, belum tadi belum langkah. Berarti ya, 3 lagi. 3 lagi. Mau melangkah atau pertanyaan? Pertanyaan. Boleh, level Oke. berapa Teh? 4. 2. Oke. Pertanyaannya, di Madinah Rasulullah membangun masjid. Apa nama masjid itu? Masjid Nabawi. Betul kan? Jeng. Masjid yang berapa? Oh, nggak ada keterangan pertama atau gimana ya? Cuman membangun Iya, Nabawi masjid. benar. Ya. Oke. Benar nggak Teh Leli? Karena Teresa menjawab benar, Teresa mendapat 2 koin atau 20 dirham dan 1 kunci. Berapa? 2 koin, Kang. 2 koin dan 1
satu kunci. Satu kunci. Oke, Teh Resa cuma satu lagi ya? Ya, Satu lagi mau aksi lagi. pertanyaan atau mau langkah? Pertanyaan. Pertanyaan. Level? Boleh, level berapa Teh? 6, oke. Dibaca Teh Fani. Oke, pertanyaannya, apa nama perang di mana paman Rasulullah Hamzah syahid? Ya Teh. Mau Oke, pakai bantuan pakai berarti bantuan ya? Nah, di sini Teh Resa mau minta bantuan dengan petunjuk. Petunjuknya kira-kira apa ya Teh Fani ya? Mungkin seputar tentang perang, ya? ya. Selain perang Badar, perang Khandaq, Khandaq. ada perang apa coba? Salah satu. Iya. Gitu perang Uhud. Jawabannya benar ya? Betul. Nah, Insya Allah. Karena jawabannya betul, jadi Teh Resa ini kan level 6 ya Bunda. Jadi mendapat 1 dinar, 2 koin dirham atau 20 dirham dan 2 kunci. 1 dinar, 1 dinar, 2 dirham, 2 koin dirham dan 2 kunci. 2 kunci. Wah, sudah mengumpulkan kunci. Oke. Oke, baik kita lanjutkan ya. Tadi baru sampai Teresa ya Teh. Ya. Sekarang bagian Teh Salsa. Nah, Teh Salsa punya 4 kesempatan. Mau apa Teh? Mau pertanyaan atau mau melangkah? Pertanyaan. Level? Level 6. Oke. Semangat. Oke. Pertanyaannya, apa nama peristiwa ketika Mekah jatuh ke tangan pasukan muslim? Apa? Tahu nggak? Mau pakai kartu bantuan Teh? Boleh. Oke, kartu bantuannya yang truth order. Jadi kalau kartu bantuannya truth order, nanti pemain bisa milih truth atau dare gitu ya, jujur atau milih tantangan dari Kodi ya Kodi. Kang. Nah, Teresa mau milih, Teh Salsa mau milih apa? Jujur atau tantangan? Truth, boleh. Boleh. Kita tanya apa Kang? Tanya apa ya? Apa ya? Jujur Oh, ya? jujur. Oh, ini Jujur. aja Kang. Teh Salsa udah tilawah belum hari ini? Sudah. Sudah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, Mana Kang? Tadi ini ya. Nah, karena tadi Teh Sasa udah berani jujur, makanya Teh Sasa dikasih tahu jawabannya sama Kodi. Apa jawabannya Teh? Nama peristiwa ketika ini Fatuh Mekah ya Kang? Fatuh Mekah. Fatuh Jadi Mekah jawabannya ya, Fatuh ya Mekah. Bunda jawabannya. Gitu Teh. Jadi kalau tadi gak bisa jawab, teman-teman bisa gunakan kartu yang mau yang baca, mau yang petunjuk, mau yang truth order. Nah, kalau yang truth order ini enaknya kalau teman-teman berkata jujur atau menyelesaikan tantangan, jawabannya akan kita kasih tahu dan bakal kita kasih sesuai dengan yang ada di kartu. Ya. Apa Teh? Karena sudah berani jujur ya Kang, Teh Ya. Salsa dapat 1 dinar, 2 koin dirham atau 20 dirham dan 2 kunci. Ada kunci ya? Ya. Berapa tadi? 1 dinar, 2 koin 2 dirham koin dirham, dan 2 kunci Kang. 2 kunci. Oh, mantep nih 2 kunci nih. Wah. Ya, alhamdulillah. Itu baru 1 kesempatan. 3 kesempatan lagi mau digimanain? Lanjut jalan. Lanjut Boleh. aja, 1, boleh. 2, 3. Kebetulan Teh Salsa dia masuk ke kota Thaif. Kalau salah satu pemain masuk ke tiap kota, mau itu Thaif, Madinah, Habasyah, San'a, dia dikasih kunci 1 gitu. Nah, lihat ya, dapat kunci ya. Nah, tapi gilirannya sudah habis. Sekarang giliran dari Teh Leli. Teh Leli gimana? Mau lanjut atau mau pertanyaan? Mau pertanyaan. Mau pertanyaan? Boleh. Level 3 aja. Level 3. 3, boleh. Pertanyaannya, pada usia berapa Rasulullah diangkat jadi nabi Teh? Wah, berapa ya Teh? Oh, berapa ya Teh kira-kira? Kalau bingung jawab atau kata susah jawab, boleh pakai kartu bantuan. Boleh. Mau pakai kartu bantuan baca ya? Boleh, baca ya. Nah, ya Bunda, Teh Leli memilih kartu bantuan yang baca. Jadi nanti Teh Leli bakal dikasih buku ya Kang ya? Bukan dikasih. Oh, disuruh. Iya, maksudnya disuruh Dikasih baca. pinjam. Untuk dibaca, gitu ya. Kalau dikasih, aduh, Lumayan ya Kang? lumayan ya. Nah ini ya, jadi nanti setiap main, kenapa di awal tadi kita kasih tahu untuk nyiapin bukunya, karena nanti ada kartu bacaan, ada kartu bantuan, Bantuan. salah satunya baca. Jadi teman-teman kalau nggak tahu baca, jangan googling, ya. Nah, kebetulan Leli tadi pertanyaannya, sebenarnya kita nggak akan tahu ya ada di jilid berapa. Nah, cuman sekarang Teh Leli coba baca di jilid 5, ada nggak jawabannya? Tadi pertanyaannya apa? Pada usia berapa Rasulullah diangkat jadi nabi Kang? Nah, gitu Teh. Cari berapa usia Rasulullah diangkat jadi nabi. Jeng, 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 jeng.
Ada. Ada. Ini ya Kak. Oh iya. Nah, itu balik lagi. Iya. Ya. Jadi gimana Teh? Jawabannya apa? Tadi kalau menurut buku Mumtaz itu usia 40 tahun Teh. Oh, 40 tahun. Yes. Alhamdulillah. Oh, makasih banget ya dari buku ya. Iya. Masya Allah. Nah, Ya. coba Teh diumumkan. Nah, karena Teh Leli menjawab benar, jadi Teh Leli dapat 3 koin dirham atau 30 dirham dan 1 kunci Kang. Jadi kita ambil dulu 3 koin dirham, memang Teh, dan 1 kunci. Oke. Udah? Ini berapa Teh? Udah ya. Nah, Teh Leli baru 1 ya? Iya. Tadi ini posisinya di mana Teh? Di sini Oh di sini. Sekarang 3 kesempatan lagi mau kemana? Mau melangkah? melangkah aja. Boleh, silakan. 1. Nah, 2 kesempatan lagi mau apa? Mau ditarik gak legasinya? Mau ditukar nggak Kang? Udah, mau ditukar gak nih legasi nih? Nah, Ditukar aja. ditukar Tukar ya. boleh. Legasinya nih. Teh Leli harus bayar 5 kunci untuk ngambil legasi. Nah, dengan 1 aksi ya Teh ya tentunya ya. Nah, ini ya dibayar Teh Leli ya. Kemudian kita ambil, kita simpan. Atau kita simpan di sana aja ya, di tempat kunci yang ada ini. Nah, di sini. Simpan. Nah, Teh Leli berhasil ngambil legacy. Kita tutup ya. Ini masih dalam keadaan tertutup, jangan dibuka. Nggak boleh kebuka ya, nggak Ibu boleh ya. ya. Kita taruh di sini, kita tutup aja. Nah, kenapa nggak boleh dibuka? Karena biar jadi misteri. Nanti kita bukanya di akhir ya Teh ya. Ya. Nah, Teh Leli berarti udah Oke. tiga ya. Iya. 3. Sekarang keempat mau kemana? Pertanyaan atau melangkah? Melangkah aja. Oke, melangkah. Nah, boleh Teh. Oke, sekarang kayaknya nih peserta udah mulai putaran terakhir ya Teh ya? Iya, udah mau Final ini ya, ya? dikit lagi gitu. Nah, sekarang tuh gilirannya Teresa. Teresa yang mana sih? Yang ini ya? Nah, Teresa 4 langkah. Coba 4 aksi mau apa aja? pertanyaan. Langkah nggak? Silakan melangkah. 1, 2, 3, 4. Aduh, hampir final. Teh Salsa. Mau apa? Mau gimana Teh? Pertanyaan atau melangkah? Langkah 1, 2, 3, 4. Wah, dua-duanya hampir final nih. Tapi kayaknya yang bakal Belum final pasti duluan nih, ya. belum Siapa pasti nih? nih. Teh Leli akan jawab pertanyaan atau akan masuk? Langsung aja Kak. Langsung aja. Langsung, silakan, enggak, 4 Teh. langkah. 1, 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau salah satu pemain udah masuk Mekah, udah balik lagi ke Mekah, tandanya permainan sudah berakhir. Nah, Ya. kalau permainan sudah berakhir, maka tugas Kodi adalah dirapikan dulu ya. Nah, kita hitung nih. Kita hitung. Oh, belum Kang, sebelum itu kan Teh Leli masuk. Oh, ya. Nah, Teh Leli. Nah, berarti Teh Leli berhak dapet ini Token token Ka'bah. Mekah. Ya. Token Ka'bah ya. Kalau salah satu udah masuk ke Mekah, tandanya salah satu pemain itu mendapatkan Ka'bah ya, token Ka'bah, maka dikasihkan ke Teh Leli. Ya. Oke. Nah, kalau permainan ini udah beres, sudah dikasihkan token Ka'bahnya, tandanya permainan selesai. Nah, kita coba hitung ya. Cara hitungnya mudah. Aturan pertama, kita akan menghitung dari poin Tokennya. dari token legasinya ya, legasi. Nah, kita buka dari yang Teh Leli dulu. Boleh Teh yang lainnya dikeluarkan aja. Jangan. Nanti kita buka ini set. Ini belum tentu ya Teh Leli yang menang karena di sana ada yang udah dapat legasi. Contohnya Teh Salsa ya. Ya. Nah, kita coba buka ya. Teh Leli dapat ulama. Nah, Ulama nih, gambarnya ulama ya. Ulama di sini poinnya berapa Teh Fani? 4 poin. 4 poin. Hitung ya Teh ya. 4 poin. Kemudian yang Ka'bah berapa poin Teh? Ka'bah itu 4 4 poin. Berarti berapa? 8 poin. Teh Leli dapat 8 poin. Nah, sekarang kita lihat legacy yang lain ya. Enggak, mau Oke, dari siapa Kang? dulu? Dari Teresa. Teresa dulu ya. Teresa kita lihat. Kita buka. Bismillah. Set. Wah, apa ini? Timbangan ya. Ya. Timbangan nih. Timbangan itu poinnya 3 Teresa. Berarti Teresa poinnya baru 3. Nah, kita taruh ya. Ternyata. Berarti masih kalah dari Teh Leli nih. Nah, coba yang Coba yang siapa Teh nih? Teh Salsa. Salsa. Apa ya kira-kira ya?
Jeng jeng. Sulap. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Oh, mesin ya. Ya. Nah, poinnya 3. 3 ya, Teh ya? Ya. Baru 3. Nah, kalau Teh Salsa dapat yang 5 atau dapat yang 6 kemungkinan besar sama bisa, ya. ya. Tadi Teh Salsa itu baru 3 poinnya ya. Ya. Kalau Teh Salsa dapat 5 poin, berarti poinnya sama dengan Teh Leli 8 poin. Tapi kalau misalkan Teh Salsa dapat 6 poin, Teh Salsa menang. Kalau di bawah ini Teh Salsa kalah dari Ya. Teh Leli ya, pemenangnya Teh Leli. Kita lihat ya. Bismillah nggak? Deg-degan. Bismillah. Nah. Jeng jeng, Kitab. ternyata dapat kitab. Kitab. Dapat kitab ya? Ya, Ya. dan dapat kitab poinnya 5 berarti poin. nilainya sama dengan Teh Leli. Nah, Nah, kalau udah sama kayak gini gimana, Kak? Nah, kalau udah sama kayak gini, Kodi harus tahu bahwa perhitungan skor itu mulai dari legacy. Kalau legasinya sama, Kodi cek nih pemain dengan jumlah yang terbanyak, pemain dengan jumlah uang terbanyak akan menjadi pemenang. Sekarang kita hitung uangnya dinar dan dirhamnya. Teh Leli, dinar dan dirhamnya ada berapa? Oh, dirhamnya ada 4 koin, berarti 40 dirham. Dinarnya ada 2 dinar 40 dirham ya. Itu yang Teh Leli. Kita cek yang Teh Salsa. Ternyata sama. Teh Salsa juga 2 dinar dengan 4 dirham. Jadi karena sama-sama legasinya tadi udah sama, ternyata uangnya juga sama ya. Nah, penentuan kemenangan akan dilihat dari token kunci ya, sisa dari token kunci masing-masing. Teh Leli ada berapa sisanya? 2. Kalau Teh Salsabila 3. Oke, jadi kita dapat pemenangnya adalah Teh Salsabila. Yeay, alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman ingat fokus kita pertama adalah mencari legacy Dan mencapai Mekah terlebih dahulu. Tapi belum tentu nih teman-teman dapat legacy dan dapat kunci Mekah terlebih dahulu bakal jadi pemenang, belum tentu. Karena yang menentukan adalah poin dari legasinya. Kalau sama nanti kita ada dari uangnya, uang yang dihasilkan saat permainan. Kalau masih sama dari jumlah uangnya, baru dari kuncinya. Nah, terakhir kalau semuanya sama kuncinya, ya misalkan tadi kuncinya 2 ya, berarti 2-2. Nah, pemenangnya akan ditentukan dengan kuis. Nah, anggap ya tadi pemenangnya dua-duanya menang ya. Nah, kita akan tentukan dengan kuis. Kuisnya bebas terserah Kodi. atau bisa dari sini ya, Atau Kang bisa ya? dari sini. Pada usia berapa Rasulullah menikah dengan Bunda Khadijah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Nah, ini pasti tahu nih. Saya Teh Leli, berapa Teh? 25 tahun. Benar. Ya, betul. Nah, berarti pemenangnya siapa? Teh Leli. Itu kalau tadi kategori yang tadi tidak terpenuhi, tapi tetap pemenangnya adalah Teh Salsa. Sekali lagi ayo, siap plus buat Teh Salsa. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, permainan board game Mumtaz kurang lebih segitu ya, Tepan ya. Kalau misalkan ada kekeliruan atau misalkan masih bingung, ayah bunda juga bisa tonton baca. berulang, bisa juga baca ini ya Tepannya ya. Ya, panduannya ini penting banget ya, Kang ya? Penting banget. Dan di sini juga kalau ada yang hilang, insya Allah masih ada cadangannya karena bisa 4 orang maksimal permainan ya. Ya. Masih ada cadangan 2 karakter mungkin ya. Ya, 2 2 karakter. 3 Kang, 3. 3 karakter. Oh iya 3 karakter. Oh, kalau 4 pemain Kalau 4 full pemain cuma 2 jadinya ya. 2 ya. Ya gitu. Jadi teman-teman sekali lagi insya Allah board game ini sangat bermanfaat ya karena Betul, benar-benar kita akan belajar tentang Sirah Nabawiyah gitu, tentang perjalanan hidup Nabi ya. Ya. Dari buku Mumtaz tentunya. Kalau teman-teman belum baca buku Mumtaznya, sebaiknya baca dulu buku Mumtaz baru main board gamenya. Seru lah ya. Atau minimal baca 1 sampai 5 nanti kita main board gamenya ya. Ya, betul, Itu Kang. udah bisa insya Allah gitu. Gimana Teh? Ada lagi? Yang perlu disampaikan? Cukup Kang. Cukup ya? Ini banget. Udah lengkap lah insya Allah ya. Insya Jadi Allah. gini Bunda, kalau misalkan Bunda masih bingung nanti bisa hubungi ke saya atau ke Teh Leli atau ke Teh Fani. Nanti kita bantu, nanti mungkin bisa nge-zoom ya, bisa ngobrol di Zoom ya sambil diskusi gimana cara mainnya. Atau bahkan mungkin nanti kita bikinkan versi tutorial yang lainnya ya untuk lebih mempermudah permainan. Dan ini cocok banget buat ayah Bunda nanti kumpul keluarga kita main makin board, ramai. Masya Allah menghidupkan Sirah banget ya. Ya. Sesuai dengan visi dengan tujuan SDI ya, dengan Syamil Group membumikan Al-Quran, menghidupkan Sirah. Sampai jumpa lagi di tutorial yang lainnya ya. Ya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya Bunda. Dadah.